Putu dan juga pemirsa, kalau misalkan kamu ya beranggapan bunga itu tuh identik sama apa sih, Put? Identik dengan perempuan dan sama keindahannya tentunya. Oh gitu. Kamu kalau aku kasih bunga mau nggak? Mau banget dong, Ocha. Walaupun dikasih sama perempuan, aku juga tetap kasmaran rasanya. Kasmaran ya, kalau aku mendingan bunga bank. Oh itu aku juga mau. Nah, oke pemirsa, ini benar juga ya apa yang dibilang sama Putih. Bunga itu mencerminkan wanita, Betul. keindahan, pokoknya hal-hal yang berhubungan dengan romantis ya gitu kan. Nah, tapi nggak cuma itu saja pemirsa, bunga-bunga ini ternyata juga aman loh untuk dikonsumsi. Wow. Nah, jenisnya pun juga banyak, bahkan bisa berkhasiat untuk kesehatan juga. Nah, ini dia nih informasinya. Bunga bukan cuma mempercantik rumah dan taman saja. Lihat nih, bunga bisa juga memperindah kuliner di atas piring loh. Gak cuma cantik, tampilannya juga jadi bikin lapar ya. Meski bisa bikin cantik makanan, bunga-bunga ini ternyata juga bisa dimakan. Seperti di restoran di kawasan SCBD Jakarta ini. Restoran konsep Italian ini, hampir seluruh makanannya disajikan dengan bunga yang aman dikonsumsi. Istilah bikinnya sih edible flower. Memasuk edible flowers dari seorang ibu muda bernama Velia Carissa. Ide bisnis ini digeluti setelah dirinya mengkonsumsi edible flowers di salah satu restoran di luar negeri. Tak sangka bisnis budidaya bunga yang ditekuni ini justru membuahkan hasil dan diterima baik oleh masyarakat. Kebun milik Velia Carissa berada di kawasan Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Lokasi ini dipilih karena memiliki suhu yang dingin dan cocok untuk ditanam bunga. Berbagai jenis edible flowers bisa ditanam di sini. Misalnya nih, bunga pensi, dianthus, torenia, gomprena, begonia, miniatur rose, aster biru, hingga nasturtiums. Wah, cantik-cantik ya. Edible flowers ini biasa rutin dipanen seminggu sekali. Proses panennya juga nggak boleh asal. Bunga harus dipotong dari bagian tangkai agar tak merusak bunga lainnya. Setelah dipanen, bunga ini harus dikemas rapi dan tahan lama. Proses penanaman dan perawatannya juga membutuhkan ketekunan ekstra. Soalnya proses tanamnya dilakukan secara organik yang rentan dengan hama dan tanpa pestisida, sehingga lebih aman saat dikonsumsi. Roy Ardiansyah, Heru Yustanto, B-Universe. Nah itu dia, bunga ternyata nggak cuma untuk mempercantik rumah dan taman saja ya. Iya betul sekali, dan bunga ini juga bisa memperindah kuliner di atas piring juga ternyata. Nggak cuma cantik tampilannya, jadi bikin kita makin lapar gitu ngelihatnya cantik-cantik, rasanya seperti apa ya? Nah itu dia, jadi nggak cuma bikin cantik rumah aja, juga bikin lapar dan ternyata juga ada manfaatnya juga ya. Betul. Nah, pemirsa, pada festival Seni Semesta Berpesta yang mengangkat konsep musik, kuliner dan juga fashion ini pastinya akan diselenggarakan di 12 kota di Indonesia. Ya tentunya di sini juga kita akan berbincang sebentar dengan salah satu orang yang bisa membuat edible flower tentunya. Sudah ada Ibu Felicia. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Ya, selamat pagi. Selamat datang di studio kami. Ini Ibu Velia Carissa yang akrab juga disapa dengan Mbak Ica. Biar gampang ya. Biar kepanjangan. Nah, kalau melihat dari tayangan tadi, sebenarnya apa sih latar belakang Mbak Ica bisa sampai akhirnya bergelut untuk membuat budidaya edible flower ini? Latar belakangnya sih awalnya saya liburan, terus udah gitu liburan keluar ya, dan saya lihat ketika di restoran itu chefnya itu menyajikan makanan yang dihias dengan bunga-bunga. Ya untuk orang Indonesia kita kan bingung ya, ini gimana? Ini bunganya dimakan nih ya apa gitu kan? Kemudian saya tanya, katanya yes, ini edible flowers, jadi aman untuk dikonsumsi gitu. Jadi saya tertarik, kemudian saya banyak tanya-tanya, saya ingin tahu informasinya, dan saya pikir, oh oke juga ya, mungkin saya bisa coba tanam di Indonesia, dan kalau misalnya berhasil, sepertinya akan menjadi bisnis yang bagus, dan syukurlah berhasil gitu ya, karena mungkin saya juga tanamnya kan di daerah Cisarua yang kurang lebih iklimnya mirip-mirip lah dengan di Eropa ya. Jadi kalau udara dingin lebih bisa untuk berkembang. Betul, ya. bisa berkembang ya. Oke, ini kita juga penasaran kira-kira Mbak Ica ini bawa apa aja, boleh dijelaskan? Kita pilih mungkin kesana, boleh Mbak itu Ica, dulu. ya. Nah ini baik, silakan Mbak.
Oke. Nah, Mbak Ica, ini kita juga pengen tanya nih. Ini kan juga sudah ada berbagai macam bunga ya pemirsa ya. Bisa kita ketahui nggak sih sebenarnya bunga yang bisa kita makan dengan bunga yang tidak kita bisa makan itu ciri-cirinya seperti apa? Untuk ciri-ciri khusus itu tidak ada, tapi jadi lebih baik sebelum kita menanam bunga. Ya? Iya. Oh. Iya. Oke, silakan. Kalau kita sebelum menanam atau mengkonsumsi bunga, kita sebaiknya mempelajari dulu bunga apa saja yang bisa dikonsumsi. Karena tidak semua bunga bisa dikonsumsi. Ada yang berbahaya untuk kesehatan, bisa beracun kan? Iya. Atau apa? Iya. Atau ada juga yang apa namanya dapat menyebabkan gatal-gatal atau apa. Jadi gitu. jadi lebih baik kita pelajari dulu, dan tidak semua bagiannya bisa dimakan. Ada yang hanya kelopaknya, ada yang hanya bagian bawahnya harus dipotong. Jadi benar-benar sebaiknya kita pelajari dulu apa yang dapat dikonsumsi. Nah, cara mempelajarinya itu butuh waktu lama atau butuh keahlian khusus kah? Tidak butuh waktu lama. Jadi kita bisa cari informasi ya ke orang yang sudah lebih ahli. Kemudian juga ada wacana-wacana yang bisa kita pelajari. Oke, boleh. Ini mungkin bisa dijelaskan ada bunga apa saja sih yang bisa kita konsumsi? Oke, kalau di sini ini bunga yang ada di taman saya. Sebenarnya kalau di farm saya itu ada 16 jenis bunga. Cuma mungkin ya karena kita sekarang iklimnya lagi kurang bagus, panas dingin, jadi ada beberapa bunga yang dia tidak mau blooming. Ini dia. Nah, ini ada apa saja? Kalau yang ini namanya dahlia, ya ini geranium, ini aster, kemudian ini begonia, torenia, miniatur rose, nasturtium, snapdragon, gomprena, ini dahlia, ini pansy, dan ini star flowers. Star flower ya terakhir ya? Betul. Nah, dari bunga ini kan jadi bisa dimakan. Apakah ada manfaatnya nggak sih untuk tubuh kita? Nah, ternyata bunga-bunga ini yang kuning ini contohnya ya seperti nasturtium ini, dia itu ternyata mengandung antioksidan tinggi. Jadi baik untuk kesehatan, mencegah inflamasi juga. Nah, kalau di Aku boleh pegang karena kebetulan bajunya warnanya kuning ya? sama ya, serasi. Oke, selanjutnya? Oke, selanjutnya ini kayak yang ini gomprena ini, dia itu kalau misalnya di Cina dia dikeringkan dan dijadikan teh untuk kesehatan dan manfaatnya macam-macam untuk apa ya, maksudnya menurunkan gula darah, terus bagus untuk yang berpenyakit jantung. Jadi ternyata bunga-bunga ini juga banyak manfaatnya. ada manfaatnya juga. Ternyata kalau antioksidan ini katanya bisa bikin awet muda. Betul. Jadi langsung aku makan aja. Langsung dimakan aja buat cemilan ya. Oke, baik. Nah, ini kan Mbak Ica tadi mengatakan bahwa Anda mendapatkan inspirasi pada saat Anda berlibur ke luar negeri. Nah, kemudian untuk mendapatkan bibit-bibit bunga yang sekarang Anda budidayakan, nah itu apakah memang harus Anda ambil dari luar negeri tersebut? Apakah memang sudah ada di Indonesia? Jadi ada beberapa yang memang saya beli dari luar negeri dan beberapa memang ada di Indonesia. Oh gitu. Oke, baik. Nah, ini kita sambil ngobrol-ngobrol, boleh gimana caranya Mbak Ica untuk menghias makanan-makanan yang ada di sini dengan menggunakan bunga-bunga yang bisa dikonsumsi. Betul. Jadi ini kan fungsinya bunga selain dia mempercantik hidangan ya, dia juga bisa dimakan. Jadi ini sebenarnya kan hidangan yang kalau Danish gini kan ibu-ibu rumahan bisa buat dengan puff pastry atau apa ya. Jadi hidangan rumahan pun kita bisa membuatnya lebih cantik dengan menggunakan bunga-bunga. Misalnya seperti ini ya, kita tambahkan bunga pansy di sini, tuh ya. Nah, abis ini kita langsung sarapan nih. Nampak sekali. Nah, ini juga saya di farm saya juga ada, kita juga ada herbs. Ini seperti fresh mint. Nah, kalau di farmnya Mbak Ica sendiri, ini sudah berapa banyak punya jenis edible flower yang bisa? Sudah saya ada 16. Oh, ada 16 jenis bunga Ya, berarti 16 ya? jenis bunga. Betul. Nah, kira-kira ada kesulitan nggak sih pada saat Anda membudidayakan bunga-bunga seperti ini ketimbang mungkin kita menanam tanaman yang biasa saja atau bunga-bunga yang biasa? Kesulitannya adalah karena memang saya tanam ini kan karena harus ready to eat, jadi dia tidak bisa menggunakan
insektisida, pestisida. Jadi benar-benar betul juga ya. apa namanya? Jadi benar-benar harus aman untuk langsung dikonsumsi. Jadi kalau misalnya saya menggunakan zat-zat kimia berbahaya kan saya khawatirnya bisa membahayakan kesehatan orang-orang yang mengkonsumsinya. Jadi agak lumayan tricky ya untuk memakai apa namanya. Jadi kita menggunakan natural predator dari hama-hama tersebut gitu. Kalau misalnya pakai natural predator, berarti si bunga-bunga ini ada kayak hamanya juga nggak sih yang bisa merusak? Tapi Itu banyak. banyak. Jadi, Cara mengatasinya seperti apa tuh? Nah, misalnya kayak kita kan ada natural predatornya itu, natural predatornya tentu saja serangga-serangga baik seperti kumbang kan, dia juga baik untuk penyerbukan kan. Kemudian ada juga semut atau apa yang memang dia memakan parasit-parasit atau hewan-hewan yang tidak bagus untuk pertumbuhan bunga. Bagus. Berarti kalau kayak kumbang atau semut-semut itu kan harus kita perhatikan, jangan sampai ada hama. Nah, itu berarti ada ekstra kerja lagi kah atau memang sudah kita sediakan juga kumbangnya atau hama-hama yang secara ya itu ya, maksudnya alam itu emang luar biasa. Jadi ternyata dengan tanaman-tanaman ini dia juga attracts mengundang yang baik juga ya hama-hamanya. Oke. Gitu. Oke, baik. Nah, ini pada saat masa pandemi COVID-19 kemarin nih Mbak, itu kan masa sulit ya untuk semua pengusaha. Kemudian bagaimana nih ya kiatnya untuk menghadapi pada masa itu? Apakah Anda terkena imbasnya juga? Sangat terkena imbas karena memang kan industri ini, bisnis ini kan dia sangat tergantung pada industri perhotelan dan restoran ya. Kita kan memasoknya ke restoran dan ke hotel. Nah, pada saat itu kita sendiri tahu kan bahwa hotel dan restoran banyak sekali yang terimbas. Jadi ya sebagai pemasok mereka terimbas, apalagi saya gitu kan. Oke, baik. Nah, ini sampai sejauh ini untuk pengiriman bunga-bunga seperti ini, edible flowers ini sudah sampai kemana aja Mbak? Saya seluruh Indonesia bisa. Oh, sudah jadi di seluruh Sudah, Indonesia. iya. Oke, rata-rata hotel seperti itu atau ada rumah makan dan lain sebagainya gitu ya? Lebih banyak restoran, dan biasanya memang restoran yang menggunakan edible flowers memang kebanyakan fine dining. Cuma akhir-akhir ini kelihatannya sudah jadi tren ya. Jadi hampir semua restoran yang upscale atau apa namanya agak-agak Menengah ke atas seperti ya, itu ya? mereka juga menggunakan edible flowers. Menggunakan edible flowers ya. Nah, ini kita udah hampir selesai. Hampir Yang selesai. tadinya kelihatannya biasa aja, sekarang Biasa makin aja. cantik ya, Ocha. Betul. Nah, ini kita bisa kasih tunjuk ke pemirsa hasil karya Dari makanan Mbak ini. Ica. Betul sekali dengan menggunakan Edible flower. Nah, ini bisa beneran langsung dimakan? Bisa. Apa kita mau coba, Ocha? Kita cobain ya. coba bunganya kali yang kita coba makan Oke. ya. Bunganya ya. Iya. Mungkin yang nggak terlalu mengagetkan itu pensi ya. Kalau kadang-kadang kan orang, kalau Rasanya? ini agak asem. Kalau pensi itu dia agak tawar. Kalau yang ini kan dia kelopaknya agak keras ya. Ya, Jadi agak manis ada nggak? agak mungkin ya ini sih manis Yang asem ini. ya. Oh, manis asem. Ya udah, kalau Gitu. gitu, kalau yang ini gimana? Aku penasaran juga. Boleh, nih boleh. rasanya. Ini sih ya. Iya, itu pensi namanya. pensi. Oke, berarti Oke, kita kita coba coba yang yang mana kecil. nih? Aku coba yang Aku kecil. coba Pakai yang rotinya aja. Supaya ketahuan gitu kita rasa original ya. Oh ya, asam. Asem ya. Kalau ini lebih ke Lebih tawar ya. Jadi lebih ketawar dan lebih berasa apa namanya tanamannya. ya. Tanaman. Earthy ya. Ya, tepat Nah, guys. karena bunga edible flower ini pun punya rasa, apakah padu padan sama makanannya harus kita perhatikan juga? Tentu saja harus. Kayak ini kenapa saya taruh yang asam di sini karena ini kan dia menggunakan blueberry sauce ya yang sudah manis gitu kan, ada asam-asamnya juga. Jadi kita taruh yang asam. Jadi kita nggak bisa langsung taruh sembarangan. Oke, tidak boleh taruh sembarangan teman ya. Nah, kemudian untuk dari bunga ini setelah dipetik kemudian disimpan itu untuk kesegarannya
itu membutuhkan waktu berapa lama untuk menjaga supaya bunga ini tetap bisa Tahan dikonsumsi? lama. Selama 7 hari. Selama 7 hari itu dalam suhu ruangan biasa ataukah harus dimasukkan ke Ke dalam chiller. chiller ya? Oke, baik. Nah, terakhir nih, buat orang-orang yang ingin berbisnis edible flower, Mbak Ica punya kiat atau tipsnya nggak nih? Tipsnya mungkin cari tempat yang dingin. Berarti jangan di Jakarta. Karena saya coba ya tanam di Jakarta, ya tumbuh sih, cuma yang berbunga tuh jarang gitu. Sedih lah kalau kita kalau kita coba di Jakarta dia nggak mau. Kualitasnya tidak sebagus kalau dia di tempat yang Iya, dingin jadi ya? lebih kecil dan jarang berbunga kalau di Jakarta. mau jadi gagal. Betul. Oke deh. Oke, baik. Terima kasih Mbak Ica Mbak Ica, atas makasih. kehadirannya di Makasih. studio kami. Makasih Ini banyak. sekaligus bisa memberikan inspirasi bagi pemirsa di rumah kalau misalkan Anda ingin mengembangkan bisnis edible flower ya. Semoga bunga-bunganya tumbuh terus. Amin. Sehat semua dan sukses untuk Anda ya. Terima kasih. Oke.